Oke, sampai sini dulu ya. Kecamatan sama ya. Kecamatan sama dengan pemerintahan. Nah, biasanya eh, barang-barang Anda pernah enggak menyaksikan ya sampai hari ini gitu ya, di kecamatan di Indonesia itu masih menggunakan gitu ya, apa namanya, mesin tik yang berkarbon ya. Kenapa? Karena di kita teknologinya belum sebagus di negara tetangga gitu ya. Artinya kita masih butuh pelapis gitu ya, pelapis, sehingga itu sebagai bukti gitu. Nah, itulah barang-barang institusi sebenarnya, ditujukannya untuk institusi, karena individu ya saat ini tidak lagi beli mesin tik gitu ya, karena mereka belinya sudah ke PC ya. Nah, pasar mesin tik itu masih ada, tapi pembelinya adalah instansi. Aparatnya belum tentu. Aparatnya juga justru sudah tinggi ya, tapi kebutuhan di lapangannya eh, mengharuskan gitu ya. Ya. Karena apa? Karena saat ini pegawai-pegawai di kecamatan itu rata-rata sudah high teknologi semua ya, tapi karena ada keharusan secara undang-undang harus menggunakan mesin tik seperti itu ya, tidak mau kita harus beli gitu ya, instansinya harus beli. Oke. Memanfaatkan yang ada. Oke, kita buka sesi tanya jawab 5 menit untuk sebelum masuk ke, ya memang banyak yang di luar ini kita gitu ya, nalar kita gitu ya. Nah, contohnya apa lagi gitu, tingkat kepercayaan ya, tingkat kepercayaan orang Indonesia gitu ya, itu ternyata rendah gitu ya. Rendahnya kenapa? Apa namanya, orang tidak akan percaya gitu ya kalau dia tidak nerima bukti pembelian atau bukti pembayaran sesuai dengan yang tertera gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi tingkat pendidikan gitu ya, tingkat pendidikan sama sekali lagi hukum ya. Kalau terkait dengan yang ini di pemerintahan kita ya, itu kertas continuous form untuk pembayaran ya, pembayaran listrik, air ya, telepon, itu masih menggunakan peralatan yang sudah sangat lama gitu ya, sudah sangat lama gitu ya. Banyak yang masuk kantong ya, masuk kantong ada ya, tapi kita juga tidak bisa menjudge semuanya seperti itu sekarang, karena ada beberapa sudah yang tidak mau gitu ya, say no to corruption gitu ya, banyak sudah. Artinya makin lama gitu ya, orang-orang Indonesia semakin aware gitu ya, semakin baik lah gitu ya. Buktinya apa? Buktinya adalah Anda jauh-jauh masih kuliah di sini gitu ya. Nah, ini kan artinya kita sebagai manusia Indonesia itu menuju ke arah yang lebih baik gitu ya. Walaupun jauh dari saudara ya, kita bisa kuliah. Oke. Saya lanjut satu lagi, nanti kita buka sesi untuk persiapan ujian ya. Oke ya. Saya lanjut ya. Oke. Nah, ini yang hadir 17 nih sudah deh. Ketua kelasnya jangan lupa ya, inbox saya malam ini daftar absennya. Silakan yang mau minum dulu ya. Yang mau ke kamar mandi silakan ke kamar mandi dulu. 2 menit kita rehat sebentar.
Ya silakan yang mau ambil minum, kita rehat 2 menit ya, 2 menit ya, lepas headsetnya gitu ya, biar nggak sakit telinganya. Bisa nih, panas ini, panas. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini materinya keputusan bauran pemasaran, keputusan. Oke, nah ini ada konsep pengembangan produk ya, penetapan harga dan distribusi produk. Nah ini yang ada gitu ya, ada di instansi kita. Nah, fitur dan manfaat produk. Nah tadi di awal kita sudah diskusikan gitu ya. Kenapa sih Anda beli handphone Samsung? Kenapa Anda beli handphone HTC? Kenapa Anda beli notebook? Kenapa beli tablet ya? Nah, semua keputusan Anda gitu ya, keputusan Anda memiliki gadget tersebut ya, karena salah satunya adalah gadget tersebut menawarkan fitur ya dan manfaat atas produknya. Nah, fiturnya ya, kenapa beli Samsung? Karena teknologinya oke gitu ya, karena menawarkan ya aplikasi ya, menawarkan kemudahan ya, mudah digunakan gitu ya. Ya kenapa bukan beli handphone yang biasa? Kenapa yang kecil? Kenapa belinya yang besar sekarang gitu ya? Ya sekarang kan handphone kita rata-rata hampir 1 jengkal gitu ya. Ya hampir 1 jengkal dari tangan kita lebarnya gitu ya. Itu rata-rata handphone kita. Dulu orang cenderung malu kalau pakai handphone yang gede. Sekarang kembali lagi ke zaman dulu gitu ya. Zaman awal-awal handphone tuh handphonenya gede-gede semua, tebal-tebal. Sekarang besar-besar gitu ya. Oke. Ya, jadi fiturnya, penggolongan, klasifikasi lini. Nah, ini kita coba lihat ya. Ya aplikasi, karena tadi fitur dan aplikasinya berbeda gitu ya. Walaupun handphonenya besar, tetap dibeli gitu ya untuk pakai telepon ya, karena kita sekarang sering melihat teman kita menerima telepon itu pakai Samsung yang besar gitu ya. Jadi seolah-olah melindungi dari telinga dari angin gitu ya. Oke, cepat rusak. Oke. Nah, kita lihat yang ini ya. Kita lihat gambar ya. Gambarnya kelihatan ya. Nah, fitur produk ya meliputi kualitas baik yang tangible, berwujud ataupun yang tidak berwujud ya. Oke, betul, fitur harus memberikan keuntungan. Makanya Google ya, Samsung, Sony itu bersaing terus ya. HTC mengeluarkan produk terbaru. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada namanya yang merah ini core benefit. Core itu adalah inti gitu ya. Bisnis intinya itu ada di sini. Ya. Bisnisnya apa? Produk atau jasa gitu ya. Nah, kita lihat pesawat ya. Itu adalah produk transportasi. Berarti core bisnisnya adalah transportasi. Nah, di pesawat itu ada bangku ya
bangku sebagai generik, ya, generik produk, ya. Kemudian ada sabuk pengaman. Kemudian expected product, bangkunya kalau bisa di pesawat itu empuk gitu ya, bangkunya enak gitu ya, karena ada beberapa pesawat yang bangkunya itu keras sekali gitu ya begitu duduk, ya. Kita pengen naik pesawat tuh yang nyaman, makanya salah satunya adalah pengen bangkunya itu empuk gitu ya. Kemudian begitu kita melihat ke depan, karena lama, misalkan direct dari 5 jam Taiwan Indonesia, kita pengen melihat di bangku depan kita, di belakangnya ada TV, ya, augmented product. Nah, kemudian potensial produknya apa? Kita bisa mesen film gitu ya. Ya, ini nanti mungkin ya, next year mungkin ya, sebelum kita kita mesen tiket, sebelum kita terbang gitu ya, kita bisa mesen film dulu mungkin nanti itu, film yang akan kita tonton di pesawat. Jadi kita lebih nyaman gitu ya. Nah, itu yang akan dibutuhkan nanti inline dengan tempat kita duduk gitu ya. Itu potensial produk gitu ya. Apalagi potensial produknya, biasanya nih promosi barang lain ya, barang co-product gitu ya, barang yang join promosi di pesawat gitu ya. Oke ya, jadi ini bisa dipahami ya. Kalau bisnis dia transportasi, contohnya adalah, maka pesawat adalah bisnis transportasi, maka generik, expected, dan lain-lain adalah complementary ya. Complementary itu pelengkap ya, pelengkap, saling melengkapi, tapi bisa dari penjual yang berbeda gitu ya, dari perusahaan yang berbeda, saling melengkapi gitu ya. Nah, produk itu digolongkan gitu ya, menjadi sesuai wujud dan ketahanan ya, jenis pembeli ya. Nah, berdasarkan wujud atau ketahanan, non durable good, produk yang tidak tahan lama ya. Sering kita melihat gitu ya, non durable ini biasanya terkait dengan makanan ya. Jarang ada makanan yang tidak ada expirednya ya. Ada enggak kira-kira tuh expired ya? Expirednya tidak tertulis gitu ya, apalagi makanan ringan itu pasti ada ya. Obat-obatan saja expirednya ada ya. Nah, durable good, produk yang tahan lama, nah ya, lebih lama, dia lebih lama dari makanan yang, kalau makanan misalnya 3 bulan atau setahun, mungkin yang ini lebih sangat lama gitu ya, otomatis ada pengawet. Nah, jasa tak berwujud ya, tidak terpisah-pisah, tidak tahan lama, variabel dapat berubah. Oke. Ini ada di di modul ya, ada di modul ini. Oke. Ini disingkat saja ini. Ya, berdasarkan jenis pembeli. Produk konsumen, convenient good ya, shopping good ya, TP, specialty good ya, unsold product, tidak terpikirkan ya. Oke, asuransi, kamus, ensiklopedia. Nah, ini dulu ya, dulu orang tidak kepikir ada orang yang menjual ensiklopedia gitu ya. Ensiklopedia itu buku mengenai buku mengenai daerah tertentu gitu ya, atau tokoh tertentu. Nah, sekarang banyak gitu yang jual seperti ini ya. Artinya sesuatu yang dulu tidak terpikirkan oleh konsumen, sekarang konsumen mencarinya. Nah,